Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alfira Jasmine Eka Varianti, mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Indonesia UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor NIM 12210193033. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi dasar. Uji asumsi dasar ini terdiri dari 4 pengujian. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, yang ketiga yaitu uji normalitas menggunakan faktor, dan yang terakhir adalah uji linearitas. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah uji normalitas menggunakan program SPSS. Nah, dalam menggunakan langkah-langkah ini, saya menggunakan contoh kasus seperti berikut. Nah, baik, langsung saja. Untuk langkah yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS. Nah, selanjutnya kita buka bagian variable view. Nah, pada bagian variable view ini, bagian kolom name, baris pertama kita tulis dengan Y, baris kedua X1, baris ketiga X2. Nah, kemudian pada bagian label, ini untuk baris pertama atau baris Y, kita tulis dengan harga saham. Dan bagian baris X1 kita tulis per, dan baris X2 kita tulis dengan ROI. Nah, kemudian kita langsung kembali ke data view. Nah, di sini untuk data-data dalam contoh kasus yang sudah saya tampilkan tadi, saya masukkan ke dalam program SPSS. Dan untuk selanjutnya, langsung saja kita buka bagian analyze, lalu kita pilih deskriptif statistik, lalu kita pilih explore. Nah, untuk di sini bagian harga saham, per dan ROI kita blok semuanya, kita pindah ke dalam dependent list. Kemudian pada bagian plots, kita klik bagian normality plots with test. Kemudian klik continue, lalu kita klik plots lagi, kemudian klik OK. Nah, maka ketemulah data sebagai berikut, yang test of normality. Nah, dalam signifikan data ini digunakan signifikansi variabel keseluruhan, yakni 0,05. Jadi di sini data yang normal itu di atas 0,05. Nah, kesimpulannya dapat diketahui bahwa harga saham itu lebih dari 0,05 yang berarti normal, per ini kurang dari 0,05, dan bagian ROI ini lebih dari 0,05 ya. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu adalah uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah uji homogenitas pada program SPSS. Sebelum melakukan langkah-langkah pengujian homogenitas, saya menggunakan contoh kasus sebagai berikut. Nah, langsung saja. Untuk yang pertama, kita buka terlebih dahulu program SPSS. Kemudian pada bagian variable view, kita isi kolom name baris pertama yaitu item 1 dan baris kedua yaitu item 2. Kemudian pada bagian label, bagian item 1 kita isi dengan pemahaman siswa. Bagian item 2 kita isi dengan tingkat prestasi. Kemudian untuk kolom values, pada bagian tingkat prestasi, kita klik bagian kotak di sebelah kanan. Nah, kemudian kita isi yang pertama, value yang pertama, yaitu IPK kurang dari 2,50. Kemudian kita isi lagi value kedua, IPK 2,50 sampai 3,30.
dan value yang ketiga yakni IPK 3,31 dan sampai 4,0. Nah, kemudian kita klik OK, muncullah seperti ini. Lalu selanjutnya kita buka bagian data view. Nah, pada data view ini data-data yang saya masukkan yakni data-data total skor dan tingkat prestasi siswa seperti contoh kasus yang saya tampilkan tadi. Kemudian langsung saja kita klik bagian analyze, lalu compare means, kemudian kita pilih bagian one way ANOVA. Nah, kemudian pada bagian variabel pemahaman siswa, kita pindahkan ke dependent list. Lalu pada tingkat prestasi atau item 2, kita pindah ke dalam faktor, kotak faktor. Nah, kemudian setelah itu kita klik bagian option, kita klik homogeneity of variance test. Klik continue, lalu klik OK. Processing, lalu muncullah hasil data yang diperoleh yakni sebagai berikut. Nah, hasil data ini diketahui signifikansi sebesar 0,193. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga kelompok pemahaman mahasiswa berdasarkan tingkat prestasi mempunyai varian yang sama. Selanjutnya yang ketiga yaitu uji normalitas menggunakan faktor. Uji normalitas ini dapat diartikan sebagai pengujian pada suatu variabel yang memiliki dua atau lebih kelompok data. Nah, pada langkah-langkah penggunaan uji normalitas menggunakan faktor ini, data yang digunakan sama seperti contoh kasus pada uji homogenitas tadi. Sehingga langkah-langkahnya langsung saja sebagai berikut. Bagian variabel view sama seperti tadi ya. Lalu pada data view juga masih sama. Nah, kemudian langsung saja kita klik bagian analyze. Kita pilih deskriptif statistik, lalu kita pilih bagian explore. Nah, kemudian kotak bagian pemahaman siswa kita pindahkan ke bagian dependent list. Kemudian pada variabel tingkat prestasi, kita pindah ke bagian faktor list. Nah, kemudian klik normality plots, continue, lalu OK. Nah, processing, lalu kemudian kolom test of normality diperoleh sebagai berikut ini. Nah, dapat diketahui bahwa data signifikansi untuk data variabel pemahaman siswa yang terbagi menjadi 3 kelompok tersebut berdistribusi normal. Baik, untuk yang terakhir yaitu adalah uji linearitas. Uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Nah, pada pengujian kali ini saya memilih untuk menggunakan contoh kasus sebagai berikut. Nah, baik, langsung saja saya akan menjelaskan langkah-langkah uji linearitas pada program SPSS. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS. Kemudian kita klik bagian variabel view. Nah, di sini pada kolom name baris pertama kita tulis dengan X, pada baris kedua kita tulis dengan Y. Kemudian untuk desimalnya jangan lupa untuk dienolkan semua. Lalu pada bagian label, ini yang bagian baris X kita tulis dengan kecemasan, yang baris Y yaitu optimisme. Nah, untuk kolom yang lainnya boleh untuk dihiraukan. Lalu kemudian kita klik bagian data view. Nah, pada data view ini sudah saya masukkan sesuai dengan contoh kasus yang sudah saya lampirkan tadi. Maka dari itu langsung saja kita klik bagian analyze, lalu pilih compare means, lalu kemudian pada bagian kecemasan atau X, ini kita pindah ke dalam independent list. Kemudian bagian optimisme, kita pindah ke dalam dependent list. Kemudian klik bagian option, kita pilih bagian test for linearity.
kemudian klik continue, kemudian klik OK, processing, maka muncullah hasil sebagai berikut. Nah, kurang lebih demikian data yang diperoleh. Dari output tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada linearity sebesar 0,0006. Karena signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel kecemasan dan optimisme terdapat hubungan yang linier. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.